Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa hamdan lillah amma ba'd. Sahabat AA, selamat berjumpa lagi di channel yang sangat bermanfaat, yaitu channel dakwah Asep Anom TV. Terima kasih atas sabrekannya, subscribe-nya. Terima kasih. Semoga menjadi amal soleh yang bermanfaat untuk kita semua, demi kebahagiaan hidup kita dunia, juga kebahagiaan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya akan bahas tentang 3 hal yang bisa merusak hidup kita. Apa saja? Nah, kita akan bahas nanti setelah sama-sama kita bermunajat, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Deg dar. Sahabat AA, tentu kita semua tidak ingin hidup ini rusak. Siapapun kita tentu tidak ingin hidup ini hancur, apalagi ya rusak saja nggak mau, apalagi hancur. Tapi kata Nabi, ada 3 hal yang bisa merusak kita. Bahkan 3 hal ini bisa menghancurkan kita. Waduh, ngeri ini. Kalau dalam diri kita ini ada 3 hal ini, rusak kita. Apa saja yang 3 hal itu? Pertama, fasyuhun syadid, kikir yang sangat. Kadang-kadang orang menganggap kikir itu menyelamatkan, kan? Orang kaya kikir, dikiranya dengan kikir itu kekayaannya jadi langgeng, jadi awet, jadi tambah banyak gitu. Padahal enggak, kata Nabi. Justru kikir itu yang akan merusak kita. Justru kikir itu yang akan menghancurkan kita. Orang yang kikir itu akan jauh dari Allah. Sebab Allah gak suka sama orang kikir. Orang kikir juga akan jauh dari orang, dari manusia. Siapa sih manusia yang suka sama orang kikir? Walaupun duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah-mewah misalnya. Tapi kalau kikir, orang gak bakalan banyak yang suka. Jadi bakal jauh dari Allah, jauh dari orang, jauh dari surga, jauh. Surga paling gak suka sama orang kikir. Nah, justru dekatnya itu orang kikir itu dengan neraka. Orang pelit. Makanya kikir kalau dihadirkan dalam diri kita itu bukan menyelamatkan, tapi akan merusak, akan menghancurkan kita. Siapapun akan hancur. Orang kaya bisa hancur dengan kikir, apalagi kalau miskin. Sudah miskin kikir, wah. Ya minimal kalau misalnya kita nggak bisa sedekah dengan harta, kita bisa sedekah dengan tenaga. Bisa sedekah kita ini dengan ilmu, dengan pikiran. Jadi kikir itu yang akan merusak. Tidak akan sukses orang yang kikir. Kalau di lemburnya atau di kantor,
Yang akan disenangi orang itu adalah jalan menodaikan. Beti ya. Banget ditahan. Oh, resep. Kan udaikan mah resep mere. Bager cenah si eta. Jadi kikir itu merusak memang kikir. Orang kaya bisa hancur gara-gara kikir. Orang miskin apalagi. Pejabat bisa hancur gara-gara kikir. Rakyat biasa apalagi. Orang cantik bisa hancur gara-gara kikir. Yang jelek apalagi. Orang ganteng bisa hancur gara-gara kikir. Yang jelek apalagi. Tuh. Kata Nabi, kalau mau selamat, hindari sifat kikir. Kalau mau hancur, kikir. Tuh, satu. Ya. Itu yang akan merusak kita. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba. Hawa nafsu yang selalu diikuti, itu yang akan merusak. Pandangan sementara namanya kita mengikuti hawa nafsu teh happy gitu kan, happy happy. Oke lah, selagi muda ya, mumpung kita ini masih muda, ayo kita happy. Emangnya agama melarang happy? Enggak. Kan doanya juga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat gitu kan. Jadi enggak dilarang. Emangnya di dunia teh kudu sedih gitu? Harus nangis terus gitu, harus susah terus kan enggak. So harus happy. Tapi happy-nya bukan karena kita memperturutkan hawa nafsu kita. Kata hawa nafsu mabok. Wah, terus aja. Nasihat tidak ada yang masuk semuanya. Sampai akhirnya mati sedang mabok. Nauzubillah. Kalau nafsu pinginnya narkoba terus. Obat-obatan terlalang. Dinasehatin ibunya, dinasehatin bapaknya, temannya, saudaranya, gurunya, tidak ada yang kena satupun. Sampai pada akhirnya dia jatuh sakit gara-gara overdosis. Jadi mengikuti hawa nafsu itu akan merusak. Happy itu hanya ilusi lah. Ya. Mengikuti hawa nafsu itu justru akan merusak, kata Nabi. Akan menghancurkan. Kalau kita terus-terusan mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu pinginnya zina gitu kan. Zina we terus. Gitu. Tiap malam ngapluk we terus. Dibejaan gitu. Duit beak we, pakai gitu we. Nasehat, tadi denge. Terus we, hantem terus. Happy gitu. Itu hawa nafsu yang diikuti terus. Hawa nafsu mah jangan diikuti. Hawa nafsu mah dikendalikan. Nah, gitu. Ibarat kita bawa mobil, jangan digas terus. Kalau di depan ada jurang, jangan digas terus. Ya kalau digas terus berarti masuk jurang. Dikendalikan. Kapan saatnya kita harus nginjek rem, kapan kita saatnya harus nginjek gas. Hidup itu begitu. Hawa nafsu bukan untuk dibunuh, bukan, tapi untuk dikendalikan. Anak juga nggak bakalan jadi kan,
kalau nggak pakai nafsu. Nafsu sholat, nafsu ibadah, diarahkan nafsunya ke hal yang positif. Tapi kalau misalnya kita hawa nafsu, ngajak kejelekan, terus-terusan diikuti, rusak, hancur kita. Ya, itu. Kata baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang akan merusak kita itu adalah wal i'jabu bil mar'i. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini hasil karya kita. Apa yang kita rasakan hari ini hasil karya saya. Gitu. Padahal tidak begitu. Sehebat apapun usaha kita, sekeras apapun usaha kita, kalau Allah tidak menghendakinya, maka kita tidak akan pernah merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Makanya yang bagus itu adalah contoh dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau menyaksikan anak buahnya bisa membawa singgasana Bilqis secepat kilat. Nabi Sulaiman kan tidak nepuk dada. Oh nih saya enggak begitu. Tapi Nabi Sulaiman apa yang mengatakan? Beliau katakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah nepuk dada akan kesuksesannya, nepuk dada akan keberhasilannya, dia nepuk dada akan apa yang dimilikinya saat ini, maka itu adalah bibit-bibit kehancuran. Tapi kalau kita serahkan segalanya kepada Allah, maka itu adalah awal-awal kita akan mendapatkan kesuksesan yang jauh lebih sukses daripada apa yang kita rasakan saat ini. Nah, itu saja ya sahabat AA. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada gunanya, dan ada manfaatnya. 3 hal yang bisa merusak kita, dan itu harus kita hindari, harus kita jauhi. Pertama, kikir yang sangat. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu diikuti. Dan yang ketiga, merasa takabur dengan apa yang kita miliki. Kita tutup dengan doa. Rabbi yassir lana wala tu'asir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.